Saya Juli Triarto, founder Mainstream Programs. Izinkan saya untuk kasih paparan ke teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan kenapa kok stuck berat badannya ketika sudah berproses turun berat badan, padahal sudah berubah habitnya, katakanlah habit diet atau habit five magic rule. Ya, saya mulai dengan pertanyaan satu pertanyaan ya, tolong jawab dengan jujur dalam hati aja cukup. Berapa banyak di sini yang pernah berhasil turun berat badan 5 kilo, 7 kilo, bahkan mungkin lebih 10 kilo dan lain sebagainya? Ya, ada ya. Tapi beberapa bulan kemudian perlahan naik lagi. Dan yang paling menyakitkan bukan angka timbangannya teman-teman ya, tapi perasaannya ya, capek ya. Karena seolah kayak hidup ini melulu soal berat badan terus yang ada hitung-hitung. Angka timbangan selalu kayak menentukan emosi Anda. Angka timbangan seperti kayak menentukan kualitas hidup Anda. Capek nggak? Capek ya. Nah, pertanyaannya, mungkin Anda dalam hati Anda, kenapa? Kok aku jadi balik lagi berat badannya? Kenapa saya kok jadi balik lagi berat badannya? Hari ini saya tidak akan kasih tahu Anda tentang Five Magic Rule lagi atau cara-cara diet ya, karena saya tahu Anda sudah pengalaman dengan berbagai macam strategi kalori defisit, diet, dengan Five Magic Rule, ya, dan lain sebagainya. Saya tidak akan kasih Anda aturan makan lagi ya dengan Five Magic Rule ya. Saya akan tunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Tolong Anda resapi. Kenapa Anda selalu kembali ke titik awal lagi dan mulai lagi dari awal, mulai lagi dari awal, pasti melelahkan. Dan sekarang bagaimana cara memutus siklus itu selamanya. Dan kemudian saya ingin Anda coba bayangkan momen ini. Anda sudah turun berat badan, baju mulai longgar, orang mulai notice ya dengan Anda ya. Anda mulai tersenyum, Anda mulai senang dipuji. Ya, tapi diam-diam dalam hati Anda masih takut. Takut kalau nanti tidak akan bertahan lama misalnya. Dan ternyata benar. Sedikit demi sedikit kebiasaan lama datang kembali. Ngemil lagi, makan karena stres lagi, dan boom, berat badan naik lagi. Bukan karena Anda tidak mampu, tapi karena ada sesuatu yang belum disentuh. Oke, mulai Anda penasaran ya apa yang belum Anda sentuh. Dan ini mungkin akan mengejutkan Anda. Masalah Anda bukan di makanan ya. Tadi bukan soal nasinya, bukan soal gula ya. Tadi disebutkan di sesi sebelumnya eh, bukan soal kalorinya, bukan soal karena Anda lagi di eh, luar negeri atau mungkin Anda di satu sikon kegiatan event tertentu, bukan. Ini masalahnya ada di mana, teman-teman? Ada di identitas Anda, identity. Siapa Anda? Apa yang di dalam pikiran Anda? Karena selama Anda masih merasa, aku orang yang susah kontrol makan, aku orang yang susah dengan makanan manis, aku orang yang susah dengan nasi, susah itu artinya nggak bisa berdamai ya, kadang terobsesi, kadang membenci. Itu mental diet. Maka tubuh Anda akan membuktikan itu benar. Oke. Dan beberapa kesalahan yang seringkali terjadi kalau saya amati. Pertama adalah Anda fokus hanya ke berat badan, bukan ke perubahan identitas. Padahal kalau Anda pahami dari grup terapi, dari private terapi adalah peran Mindslim adalah perubahan identitas. Tapi kadang klien atau Anda fokusnya hanya pada kilogram, 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 bentuk tubuh, bentuk tubuh, bentuk tubuh. Ya. Sehingga apa? Yang Anda kejar angka. Tapi tidak pernah bertanya, siapa saya yang punya tubuh ini? Ini agak dalam nih bahasanya filosofis. Orang langsing atau orang yang masih bertarung dengan dirinya. Masih fight dengan dirinya, masih belum berdamai dengan dirinya. Sehingga apa? Anda punya identitas yang belum selaras. Ya. Jadi siapa yang punya tubuh ini? Orang langsing yang tidak berusaha keras setiap hari, mereka punya identitas yang berbeda. Ya. Dan mereka makan hanya saat lapar, berhenti tanpa drama, berhenti makan gula, misalnya karbo, nasi tadi ya, atau tidak terbawa situasi, kondisi ketika lagi ada event tertentu, dan juga tidak overthinking makanan. Dan itu mestinya apa, teman-teman? Otomatis, mestinya. Ya. Beda dengan mental diet. Segala sesuatu Anda harus libatkan pikiran sadar Anda dengan kuat. Untuk itulah biasanya mental diet yang dibutuhin apa? Tekad. Nah, untuk itulah kita mempermudah dengan cara identity transformation. Ya. Itulah peran dari Mindslim. Dan kemudian kita masuk ke kesalahan yang kedua, teman-teman. Ya, supaya teman-teman sadar apa yang menjadi kesalahannya, mungkin ada kemiripannya, dan tenang saja teman-teman, there is no failure, only a feedback. Nggak ada yang namanya gagal, hanya umpan balik untuk perbaikan untuk Anda. Ya. Oke, kemudian kesalahan yang kedua, teman-teman, Anda hanya pakai logika, ya, pikiran sadar Anda. Anda tahu harus makan sehat, harus stop di netral, Anda makan harus saat lapar fisik, tapi kemudian tetap makan berlebih saat stres. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar Anda, 88%, ada yang mengatakan 90%, hidup Anda dikontrol pikiran bawah sadar Anda. Dan di sana tersimpan satu kebiasaan, emosi, trauma kecil, pola autopilot, ya,
Jadi Anda bukan gagal ya teman-teman ya. Dengan kesalahan ini, Anda hanya belum mereprogram sistemnya dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya. Dan kemudian berikutnya, kesalahan yang ketiga. Tadi kan saya sebut tentang sistem ya. Kesalahan ketiga adalah Anda tidak membangun sistem dalam sebuah perubahan, habit. Sehingga kadang sistem tidak beraturan. Contoh, dalam Mind Slim 90 hari Anda diajak dengan sistem 9 kebiasaan. Salah satunya mendengarkan audio sugesti misalnya. Tetapi karena Anda tidak melakukan sistem, tidak menegakkan sistem, jadinya sistem itu menjadi berantakan. Ya. Kesalahan yang ketiga, teman-teman. Tadi kan saya menyebut soal sistem ya. Nah, kesalahan ketiga ini Anda tidak membangun sistem. Ya. Anda sudah tahu sistemnya adalah 3 bulan atau 90 hari adalah golden periodnya. Anda diajak untuk menegakkan kebiasaan 9 kebiasaan, dan kemudian ternyata 9 kebiasaannya tidak Anda lakukan, ya berarti Anda tidak menegakkan sistem. Ya. Anda tidak fokus pada sistem. Anda hanya fokus pada kilogram, eat less, move more, hanya seperti itu. Tapi nggak bertanya atau tidak mencoba mengevaluasi perubahan dari dalam. Ya. Oke. Tentang sistem, ini yang terjadi. Anda hanya mengandalkan semangat. Semangat karena saat ini Anda sedang ada kamera, semangat karena saat ini Anda lagi ada apa ya, ada momentum-momentum hidup yang membuat Anda semangat ya. Dan Anda tahu, saya kasih tahu ke Anda ya, semangat itu sementara teman-teman, sedangkan sistem itu permanen. Atau autopilot itu permanen. Autopilot dalam arti new autopilot, autopilot yang baru, bukan autopilot yang lama, yang ketika Anda lagi stres, lagi emosi Anda lagi bergejolak langsung ke makanan. Ya, itu autopilot yang lama. New autopilot adalah sistem yang baru. Nah, kalau Anda tidak ubah lingkungan, tidak ubah kebiasaan, tidak ubah cara respon emosi, maka otak akan balik ke default yang lama atau autopilot yang lama. Ya, sekarang kita akan bicara sederhananya seperti ini, identity shifting atau perubahan identitas dalam diri Anda. Dari saya lagi diet menjadi sesudahnya mestinya saya orang yang naturally slim. Saya orang yang secara alami langsing. Ya, tidak hanya sekedar kata-kata, tapi kalau kemudian Anda hayati, Anda resapi kata-kata ini akan mewujud pada cara Anda berpikir, cara Anda ngambil keputusan, cara Anda bertindak. Ya. Oke, sekarang kita ubah permainannya, teman-teman ya. Bukan lagi saya mau kurus, bukan lagi saya mau langsing. Ya. Tapi permainannya ubah dalam self-talk Anda, pikiran Anda, saya adalah orang langsing. Rasakan bedanya. Ya. Saya adalah orang langsing. Beda dengan saya harus kurus, saya ingin kurus, saya mau kurus. Berbeda. Ya. Dan biasanya orang-orang seperti itu mungkin berhasil turun berat badan, tapi nggak akan permanen. Karena dia hanya melewati fase di mana tekadnya itu kuat. Nah, pada saat-saat fasenya tekadnya nggak kuat, atau kita sebut sebagai masa-masa sulit, dia akan relapse, kambuh, kumat. Ya. Karena dia pada saat masa-masa sulit tekadnya hilang. Ya, fokus dia berubah. Nah, sekarang ubah permainannya. Ya, supaya Anda tidak lagi tersiksa. Kalau biasanya Anda bilang, saya lagi diet, ini akhirnya apa? Seolah kayak hari-hari Anda penuh dengan siksaan. Oh, berarti saya harus eat less, move more. Oh, berarti saya harus five magic rule harus saya praktekkan. Oh, berarti saya harus mendengarkan audio sugesti. Berarti saya harus seperti itu. Ini membuat apa? Anda akan merasa tersiksa. Tapi coba ketika Anda ubah permainannya dalam pikiran Anda gunakan kata-kata dalam hati atau self-talk atau pemikiran baru. Ya. Entah mengapa, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, saya adalah orang yang langsing secara alami. Sehingga apa? Ketika ini menjadi identitas, maka ini akan memberikan strategi berpikir yang baru. Banyak choice atau pilihan keputusan dalam pikiran Anda untuk lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya yang saya lagi diet. Sehingga pilihannya Anda adalah ya hari ini saya diet atau enggak, hari ini cheating atau enggak, hari ini praktekin 5 magic rule atau enggak. Karena saya mau traveling, oke, saya akan lepas 5 magic rule-nya dulu. Nah, berarti itu bukan jadi identitas diri yang perlu Anda install. Oke, ya, Anda resapi. Bisa Anda langsung nggak pakai perubahan identitas, butuh tekad. Nah, sampai seberapa lama Anda akan mengandalkan tekad? Mungkin untuk beberapa orang yang suka ngotot, bisa. Ya, bisa mencapai itu. Tapi pertanyaannya berat seperti kayak gini, teman-teman. Anda mau menaiki mobil Formula One, yang notabene mobil itu kecepatannya sangat tinggi, sekali gas mestinya jalan. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Anda lupa untuk meng-unlock handbrake-nya, rem tangannya misalnya, sehingga digas sekuat-kuatnya karena Anda orang yang ngototan, Anda gas, Anda punya tekad, menurut Anda orang yang gampang punya tekad, tekadnya cepat tinggi, ya, cepat naik, ya, tapi kadang juga cepat turun. Anda gas dengan sekuat-kuatnya,
tapi Anda lupa meng-unlock handbrake-nya. Apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan, remnya akan jebol atau mesinnya yang akan jebol. Ya, jadi artinya cara-cara lama biasanya dengan cara tadi itu, dengan Anda diajak dengan tekad tentang identity shifting. Nah, nanti teman-teman jika ada pertanyaan kita diskusikan di komentar boleh atau setelah ini kita akan diskusikan silahkan ya. Nah, kira-kira ada hal-hal yang menurut Anda dapat aha momennya atau enggak, atau wow momennya enggak? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini contoh identity baru, identitas baru. Misalnya ya, sekarang ya silakan Anda coba dalam hati Anda misalnya. Saya makan saat lapar fisik. Saya berhenti ketika netral. Saya menghargai tubuh saya. Ya, dan rasakan kalimat itu. Ya. Saya makan saat lapar fisik. Saya berhenti ketika netral. Saya menghargai atau menghormati atau mendengarkan tubuh saya dengan baik. Rasakan kata-kata ini. Jadi menginstall, mengafirmasi ke pikiran bawah sadar Anda. Sehingga masuk ke level identity. Dan kalimat itu mulai terasa ya, lebih ringan. Kenapa sebenarnya yang terjadi, teman-teman? Ini yang mestinya menjadi versi Anda. Yang selama ini mungkin tertutup oleh kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah berjalan bertahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, contoh identitas baru yang perlu Anda install. Sehingga setiap dalam pembelajaran Mindslim, setiap sesi-sesi Mindslim, cobalah Anda ambil identitas baru apa yang saya peroleh dari setiap pembelajaran. Atau kesimpulan identitas baru apa yang mestinya saya akuisisi dalam pikiran bawah sadar saya. Mestinya seperti itu. Ya. Bukan, oh cara ini, teknik ini kalau untuk mengatasi craving ini, untuk mengatasi emotional eating, cara berpikir orang lain kayak gini, kayak gitu. Nanti saya akan tiru seperti orang lain. Boleh seperti itu, tetapi belum menjadi level identitas. Ya. Nah, mestinya apa? Setiap pembelajaran apa yang menjadi eh, apa yang bertabrakan dengan diri saya ya, sebelumnya. Oke, ternyata selaras. Apa yang menghambat kenapa diri saya yang baru seperti ini kok masih belum bisa melakukannya? Berarti ada hambatan di situ. Berarti ada program lama yang mungkin menghambat. Ya. Nah, itu bisa Anda temukan ketika Anda melakukan self coaching, mendengarkan audio sugesti Mindslim, atau pada saat ketika sebuah perubahan Anda lakukan kok ternyata dalam tanda petik Anda merasa gagal. Kok saya nggak bisa berhenti netral ya? Oke. Dari situ Anda tanya ke diri Anda, siapa saya? Kenapa kok saya nggak bisa berhenti netral? Gitu. Padahal saya adalah orang langsing yang saya menyenangi, menyukai berhenti di netral. Nah, pertanyaan ini akan memancing, men-trigger eh, blokade atau mungkin self sabotage ya yang ada dalam pikiran Anda. Ya, ini contoh identitas baru. Oke. Sebagai case tadi, ini perjalanan dari salah satu klien kita, Valen namanya. Sudah turun 8 kilo dengan diet ketat, tapi dalam 3 bulan berat badannya naik lagi bahkan lebih dari sebelumnya. Frustasi dan putus asa. Setelah ubah identitas, apa yang terjadi dalam dirinya? Beliau berhenti menyebut diri sebagai dirinya emotional eater. Contoh, saya kan orangnya senang ngemil. Nah, itu berarti apa? Program sebelumnya di level identity-nya itu. Saya kan emotional eater. Berarti dalam program dirinya masih menganggap dirinya adalah seorang yang senang ngemil ya. Tidak ngemil artinya tidak lapar fisik ya. Walaupun sering Anda dengar boleh ngemil, yang penting lapar fisik. Ya. Mulai percaya dengan hal-hal yang dalam dirinya ada perubahan di level identitas, yaitu apa? Saya secara alamiah adalah diri saya yang langsing. Ya. Sehingga apa? Tanpa diet ketat, tanpa dia harus tekad yang kuat, proses turun berat badannya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Kan nggak menyenangkan, kebalikannya ya, tidak menyenangkan. Sudah turun 5 kilo terus kemudian naik lagi, naik lagi. Anda khawatir, penuh kecemasan, takut naik, takut nanti berubah lagi, balik lagi ke habit lama atau kilogram yang lama. Ya, itu kan melelahkan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini latihannya, teman-teman. Yang bisa Anda mulai dari sekarang. Silakan Anda tuliskan di dalam kolom chat. Step yang pertama, kenali diri Anda yang lama dulu. Ya, yang lama itu artinya program yang siapa diri Anda? Who are you? Dalam konteks Anda kemarin melangsing, siapa diri Anda? Oh, saya emotional eater. Saya nggak bisa nolak makanan. Saya kalau makan dengan keluarga pasti bablas. Saya kalau traveling, saya akan stop diet. Ya, berarti masih di level identity. Ya, saya agak miris ketika dulu ada klien saya, udah turunnya banyak, tapi terus kemudian beliau traveling, saking mungkin euforia travelingnya, beliau lagi makan, dia bilang, eh, lupakan dulu melangsing. Ya. Saatnya makan enak. Ya. Seperti itu. Entah itu jokes, entah itu memang program di pikiran bawah sadar dia. Jadi menurut saya percuma dia turun berat badan karena nggak akan permanen jangka panjang. Ya.
Dia hanya mempraktikkan five magic rule, ya turun berat badan. Tetapi tidak akan jangka panjang. Nah, silakan Anda tuliskan di kolom chat, siapa diri Anda ketika dalam melangsing atau sebelum melangsing kemarin, sebelum Anda menggeser identitas yang dengan yang baru. Silakan Anda tuliskan. Saya nggak bisa menolak makanan. Oke. Terima kasih, Prof. Yang lain? Who are you? Makanya di kolom kuesioner yang saya minta tadi Anda mengisinya adalah mengcapture identitas Anda. Ya. Makanya di situ saya bla bla bla, saya bla bla bla. Nah, itu mengcapture identitas Anda. Ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin Anda menyimak video ini, terus kemudian Anda ingin mengcapture identitas lama Anda, ya, sebelum dengan melangsing atau saat sedang melangsing, atau sudah melangsing dan kemudian relapse lagi, Anda silahkan tinggalkan di kolom komen untuk kita berikan linknya untuk Anda isi, ya, form kuesionernya. Oke, kembali ke teman-teman di sini. Ada lagi yang mau sharing? Baru Prof. Indah, yang lain? Saya diet karena takut gula naik gitu. Itu bisa juga ya? Enggak. Ulangi lagi. Saya, Saya diet hmm, karena takut gula darah naik. oke. Saya takut dengan makanan, ya. Saya takut. Jadi imbasnya apa? Saya takut dengan makanan karena takut gula darahnya naik. Naik. Oke. Nah, sekarang identitas barunya apa? Saya berdamai dengan makanan. Ya. Bukan berarti mengabaikan gula darah, ya. Kan berdamai dengan makanan bukan berarti Anda gula darahnya naik, ya. Ya enggak? Hmm, hmm. Karena semakin Anda takut dengan gula, semakin terobsesi. Buktinya tadi Anda sharing Iya kan. juga ya. Bener banget ya. Begitu Anda coba menghindari, hindari, membenci, 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 belajar Mm-mm, membenci, akhirnya begitu mm-mm, kena sedikit langsung bablas momennya. mm-mm. Bener, Langsung bener, hilang bener. kontrolnya, langsung Mm-mm, hilang tekadnya, langsung hilang. Ya, gampang mm-mm, hilang. mm-mm, Berarti gunakan kalimat yang barunya. eh, dari yang awal tadi, identitas lamanya adalah saya takut makan karena takut gula darah naik. Nah, mm, ubah dengan saya berdamai dengan makanan, mm-mm. sehingga saya bisa mengelola gula darah saya dengan baik. Lebih enak kan? Saya Iya benar. berdamai dengan makanan, berdamai ya dengan makanan, sehingga saya lebih mudah untuk mengelola gula darah saya misalnya, atau kondisi kesehatan saya, Sehingga saya lebih mudah mengelola mengelola kesehatan saya misalnya. Nggak cuma gula darah, kesehatan saya gitu ya. yang lain-lain juga. Ya. Hmm, Ya. Nah, ini diresapi, dihayati, nggak cuma dianalisa. Nah, kalau Anda nggak menyadari identitas lama, ini buat teman-teman semuanya, ketika Anda tidak mampu menyadari identitas lama Anda, nah ini, siap-siap untuk gagal. Karena Anda nggak ngerti startnya dari mana. Gitu. Nah, that's why, makanya ada sesi-sesi seperti grup terapi dalam Mindslim hmm, atau private terapi dalam Mindslim, sebenarnya untuk mengcoaching pikiran kita untuk mengenali apa sih identitas-identitas lama yang perlu digeser, ya, di shifting. Dimulai dari mana sebelum kita shifting? Disadari dulu. Oke, baik. Latihan pertama sudah Anda lakukan, sudah Anda lewati. Kemudian, step yang kedua, bangun atau definisikan diri Anda yang baru, ganti self-talk negatif dengan afirmasi positif. Bangun definisi baru sebagai orang yang naturally slim. Ya. Ulangi identitas baru ini setiap hari hingga menjadi sebuah keyakinan. Ya. Saya masuk ke step yang kedua, reprogram identity. Jadi di sini Anda mulai membangun. Setelah Anda kenali identitas lama Anda, ya, Anda mulai membangun identitas baru. Ada reprogram dari dalam. Ya. Afirmasi-afirmasi ini ketika diulang-ulang menjadi sebuah keyakinan dalam dirinya dia. Ya. Nah, dalam konteks melangsing sama. Nah, ini contoh Bu Ayu tadi mengatakan saya gampang pengen, gak peduli kesehatan maupun bentuk tubuh. Kadang gampang tergoda dengan makanan. Nah, misalnya ya. Dan identitas barunya adalah saya lebih menghargai diri saya sebagai seorang yang langsing dan sehat. Sehingga apa? Identitas baru ini akan membantu Bu Ayu untuk untuk melemahkan identitas yang lama. Nah, ya. Menggantikan dengan identitas yang lama tadi. Ya, sehingga lama-lama secara bertahap identitas baru ini akan menjadikan diri Bu Ayu yang versi baru. Ya. Reprogram identity. Ya. That's why dalam konteks body image yang negatif, salah satunya apa? Anda melakukan latihan dalam Mindslim, mirroring exercise. Ya. Sehingga lama-lama Anda mulai menghargai, merawat diri Anda dengan positif. Karena mirroring exercise latihan yang setiap hari disarankan. Anda lagi bangun sistem. Ya, ingat ya, dalam melangsing ketika Anda pengen menggeser identity, Anda harus punya sistem dulu.
Nah, kalau Anda nggak punya sistem, ya Anda hanya sekedar kayak apa, ibaratnya Anda naik mobil Formula One, Anda nggak belajar sistemnya harus gimana, Anda main nyalain mobil, main gas saja. Tapi kok mobil nggak jalan-jalan ya? Kalaupun jalan kok kayaknya kayak ada yang aneh ya, karena Anda nggak membangun sistem, nggak tahu SOP-nya. Nah, SOP-nya, sistemnya Anda kerjakan, ya, Anda lakukan pelan-pelan. Oke, di sini identitas yang baru, Bu Trisna menyampaikan di kolom chat, saya lebih sadar dan menikmati apa yang dimakan. Oh ya, beliau bertanya, bisa nggak Master? Identitas baru beliau, saya lebih sadar dan menikmati apa yang dimakan. Yes, good. Menurut saya positif, ya identitas baru ini. Mungkin identitas lamanya yang tadi, Bu Ayu, suka lupa. Saya lupa untuk fokus makan, lambat. Saya suka lupa fokus makan lambat. Artinya kayak beban, ya identitas yang lama. Identitas yang barunya adalah saya lebih sadar dan menikmati apa yang dimakan. Lebih enjoy, lebih enteng dalam diri. Ya. Sehingga ketika ada makanan datang, lihat orang makan, duduk di restoran, Anda mengamati perilaku orang makan, identitas diri Anda sedang bermain. Dan kita lagi membuat permainan baru nih, teman-teman. Ya, bagaimana cara berpikirnya digeser. Kalau cara berpikir lama, misalnya, iya ya, benar juga ya, ini kan restoran enak ya, kenapa saya nggak makan banyak ya, mumpung di restoran. Nah, itu artinya identitas lama. Jangan sampai seperti tadi ya, yang sering kita jadikan ibarat perumpamaan tuh, Anda kalau lagi di Singapura bisa tertib, rapi, nggak meludah sembarangan, nggak buang sampah sembarangan, antri bisa teratur. Begitu turun dari pesawat di Jakarta, langsung berubah semua. Ya. Nah, itu menunjukkan apa? Anda belum jadi identitas. Nah sekarang sebaliknya, dimanapun Anda berada, ini adalah identitas baru Anda yang sedang Anda latih menjadi diri Anda yang baik, yang baru. Ya. Oke, saya lanjutkan. Step yang ketiga. Step yang ketiga kita latihan visualisasi. Ya. Bayangkan diri Anda versi yang baru ya, yang penuh percaya diri. Bayangkan berarti visual, imajinasikan. Kemudian rasakan cara Anda makan dengan tenang, dengan sadar, masuk ke dalam associate, masuk ke dalam seolah Anda benar-benar merasakannya. Ya. Dan kita akan latihan. Yuk, sebentar teman-teman, silahkan pejamkan mata. Ini light trance ya, nggak perlu Anda harus kondisikan terlalu deep. Silakan pejamkan mata, ikuti apa yang saya instruksikan. Sementara Anda pejamkan mata, tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui hidung. Dan tarik nafas lebih dalam lagi, bagus. Seperti ini, buang nafas secara perlahan-lahan. Dan sekarang bernafaslah secara bebas. Abaikan yang terjadi sekitarnya, fokus pada diri Anda karena Anda melakukan ini untuk satu alasan dan tujuan. Dan sekarang saya ingin Anda bayangkan dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ketika Anda mempraktekkan Mind Slim ini, Anda mulai melihat diri Anda ketika Anda makan dengan sadar dan perlahan. Perhatikan cara makan Anda. Good. Amati seperti apa cara Anda menikmati makanan Anda. Bahkan dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bagaimana Anda menyenangi bergerak. Karena ini adalah identitas baru Anda. Betapa tubuh Anda menginginkan untuk bergerak. Yang artinya Anda merasakan kesenangan, kegembiraan ketika bergerak, seolah memberikan hadiah, reward untuk tubuh. Dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Lihat versi langsing Anda. Ketika sudah langsing, seperti apa? Cara Anda berdiri, cara Anda berjalan, perhatikan penampilan Anda, bagaimana Anda makan, Anda yang tahu. Buat semakin jelas. Gunakan visualisasi, imajinasi Anda untuk memvisualisasikan. Good. Dan sekarang saya akan hitung 1 sampai dengan 3 dan tepat pada hitungan ketiga nanti Anda masuk ke dalam diri Anda yang versi langsing itu. 1, 2, munculkan rasa penasaran dan 3, masuk ke dalam diri Anda yang langsing ini. Rasakan seperti apa ketika Anda menikmati makanan Anda, bahkan ketika netral Anda bisa berhenti di netral dan stop. Dan Anda merasakan kelegaan, kegembiraan, kebanggaan, kebahagiaan ketika Anda berhenti di netral. Dan Anda berdamai dengan makanan ini. Dan inilah diri Anda yang baru. Anda menikmati makanan, mengunyah dengan perlahan, dengan sadar, rasakan perubahan teksturnya, suhunya, rasanya, aromanya, karena diri Anda yang langsing ini secara alamiah membantu Anda menjadi identitas baru. Begitu juga kebiasaan Anda bergerak, Anda menyenangi gerak Anda,
dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Good. Dan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, ketika Anda tarik nafas, buang nafas Anda seperti ini. Identitas diri Anda yang baru ini, yang langsing ini, selalu melekat dalam diri Anda. Kemanapun, dimanapun, dengan siapapun Anda berada. Baik, 1, 2, 3, pelan-pelan buka mata Anda. Nah, latihan-latihan visualisasi ini lebih lengkapnya ada di audio sugesti hipnoterapi Mindslim yang sudah Anda miliki, ya. Seperti Anda pahami, Mindslim punya 7 audio sugesti, salah satunya adalah audio sugesti Mindslim, audio sugesti Stop Craving, audio sugesti Stop Emotional Eating, audio sugesti Deep Sleep, dan lain-lainnya, ya. Nah, itu tujuannya adalah sebenarnya menggeser identitas Anda. Selama Anda mau mendengarkan audio sugesti itu pelan-pelan, Anda sedang mendapatkan afirmasi identitas yang baru Anda, ya. Baik. Dan kita lanjutkan ke step yang keempat. Supaya apa? Autopilot yang lama Anda stop, berhenti. Sehingga apa? Yang tadinya biasanya katakanlah ada orang yang makan yuk, misalnya seperti itu, ngajak makan yuk. Entah Anda lagi traveling, entah lagi ada kondisi mood yang nggak jelas, atau mungkin stres yang sedang melanda pikiran perasaan Anda, sehingga ketika ada orang ngajak makan yuk, autopilotnya apa? Ayo, gitu. Tanpa Anda berpikir, ini lapar fisik atau enggak. Ya. Tapi semenjak Anda latihan ini, step ini akan membantu Anda untuk stop sejenak. Dengan Anda stop sejenak seperti ini, Anda tarik nafas, buang nafas, ada breathing teknik nafas langsing dalam Mindslim yang bisa Anda praktekkan. Ya. Kemarin waktu Slimmer Mentoring juga Anda tahu ada nafas box breathing, ada metabolic command. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menetralisir. Dan ketika Anda netralisir pikiran, perasaan, dan fisik Anda, sehingga Anda punya decision making yang lebih kreatif. Ya, tidak hanya melulu ke satu hal itu. Ya. Jadi stop, berhenti sejenak sebelum makan, pause, tanyakan apakah ini lapar fisik atau enggak. Makanya ada atur ulang termostat tubuh. Ya, ini sistem. Jadi Anda perlu lakukan, namanya sistem. Ya. Dan breathe, tarik nafas dalam, merasakan tubuh melalui hidung, ya, tarik melalui hidung, buang melalui hidung, dan mulai choose, pilih opsi-opsi dengan kesadaran penuh. Apakah betul saya pengen makan karena lapar fisik, atau hanya sekedar ingin mengubah perasaan semata. Dan kalau ingin mengubah perasaan semata berarti apa? Ini emotional eating. Dan tanyakan, apakah ini adalah diri Anda yang baru? Seperti itu. Ya. Baik. Dan di sini hipnosis atau reprogram pikiran bawah sadar Anda bekerja langsung ke pikiran bawah sadar Anda, tempat di mana kebiasaan makan dan pola pikir tentang tubuh tersimpan. Dengan reprogram pikiran bawah sadar Anda menciptakan perubahan yang bertahan lama dari dalam. Dan afirmasi pikiran bawah sadar, contohnya adalah, saya makan secukupnya dengan penuh kesadaran. Yang kedua, tubuh saya kembali ideal secara alamiah. Atau saya menghormati atau menghargai sinyal fisik saya, lapar fisik atau netral di tubuh saya. Ini contoh. Betapa self-talk ini, afirmasi ini, sangat penting buat diri Anda sendiri. Ya. Dan kemudian, sebagai penutup, Anda tidak gagal, teman-teman. Pesan pentingnya buat Anda adalah, Anda hanya belum mengubah identitas. Ya. Dan kabar baiknya, identitas bisa berubah. Dan ketika itu berubah, tubuh mengikuti, tanpa dipaksa. Ya. Ketika identitas berubah dari dalam dirinya, maka habitnya akan berubah dengan sendirinya, tanpa terpaksa. Ya. Oke, dan mulai transformasi Anda sekarang, ketika Anda serius untuk berubah, nggak mau lagi turun naik berat badannya, capek ya, hidup ini nggak melulu soal berat badan, hidup ini urusannya banyak, karir, keluarga, social life, spiritual, ya, pengembangan diri, dan lain sebagainya, dan kesehatan. Kalau tiap hari yang dipikirin adalah kilogram naik, kilogram turun, capek, lelah. Dan Anda ingin mulai langsing permanen, ketika Anda serius ingin langsing permanen, ingin serius tanpa diet menyiksa, maka Mindslim, Anda sudah paham, menyediakan sarana-sarananya untuk perubahan-perubahan identitas dari dalam diri. Ya. Bisa melalui audio hipnosis, bisa melalui grup terapi, atau dengan private coaching, ya, private session. Ya, karena tujuannya apa, teman-teman? Supaya Anda tidak perlu berjuang lebih keras. Tapi apa? Anda hanya perlu berubah lebih dalam melalui apa? Pemrograman pikiran ini. Oke, demikian paparan dari saya untuk Anda. Saya Juli Triarto, founder Mainstream Program. Senang dampingi Anda melangsing. Oke, recordingnya selesai. Kita diskusi dengan teman-teman. Ya, silakan.